Salam saudara, saya ada di Singapura. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak yang baik yang kami kenal dalam nama Yesus, memberkati kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah persoalan beban Kau berikan kekuatan, kemenangan, pemulihan. Biar firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun supaya hari-hari ini kami boleh mendapatkan pemulihan, berkat dan kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melihat satu firman Tuhan, yaitu kita tidak boleh takut ketika apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita tidak sendiri, sebab ada roh Allah dalam diri kita. Roh Allah itu adalah roh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia telah menjadikan hidup kita sebagai rumahnya. Sebab itu saudara, Tuhan tidak mau tinggal di rumah yang dibuat oleh tangan manusia. Seindah apapun juga, Tuhan ingin tinggal rumah yang dibuat oleh tangannya sendiri, yaitu hidup manusia dan hati manusia. Itulah tempat dia bertakhta. Sama dengan saudara, kalau kita punya persoalan, masalah, tantangan, kerap kali kita memikirkan jalan keluar sendiri. Kadang-kadang jalan keluar itu tidak sesuai firman. Lebih baik saudara hari ini sadarlah bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Ada kuasa yang maha tinggi menyertai kita. Mau tidak mau saudara, kuasa itu walaupun tidak terlihat, tetapi nyata dan pasti. Sebab itu saudara harus berdoa, membaca firman, dan percaya dengan imanmu, yakin kalau Tuhan akan menolong kita. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah pernah bimbang dan jangan pernah ragu lagi. Kita tidak pernah sendiri walaupun kita sendiri. Karena ada roh Tuhan yang menyertai kita. Sehingga setiap masalah persoalan, ayo libatkan Tuhan. Jangan saudara memaksa diri sendiri, apalagi jauh dari firman Tuhan. Saya mau saudara bacakan satu firman Tuhan, yaitu 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jadi ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Luar biasa sekali. Jikalau ada orang yang ingin mengganggu kita, sama dengan mengganggu Tuhan. Jikalau ada orang ingin menghancurkan kita, sama dengan menghancurkan Tuhan. Jikalau ada orang yang merugikan kita atau menipu kita, sama dengan menipu Tuhan. Jikalau kita menyadari dan mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita yang memang sudah ada dalam hidup kita. Tetapi jikalau kita sendiri yang mengabaikannya, saudara, sama seperti ketika Yesus itu pergi bersama-sama dengan murid-muridnya, kemudian dia naik perahu, dan kemudian murid-muridnya membiarkan dia tertidur. Ya pasti persoalannya akan ditanggung oleh para murid sendiri. Ketika dia tidak mampu, baru mereka memanggil Yesus. Dan ketika Yesus bangun, baru persoalan di tangan dia. Sehingga itulah dia yang mempunyai kuasa, dia yang mengambil alih otoritas, sehingga dia meneduhkan taufan. Itulah saudara, kalau hari ini di dalam perahu kehidupan kita membiarkan Yesus tidur, itu sangat berbahaya. Mari kita libatkan Tuhan. Terlebih ketika kita ada masalah, ada bencana, persoalan, ayo panggil dia saudara. Bukan hanya panggil dia, memang dia yang menjaga hidup kita, dia yang berkuasa atas hidup kita. Jadi di sini kita harus merenungkan firman Tuhan itu kembali. Dan kedua, kenapa Yesus disebut Immanuel? Artinya Allah beserta kita. Itu menunjukkan bahwa dia selalu ada bersama dengan kita. Ketika kita menjadi percaya Tuhan Yesus, saat itu karena ada roh Allah ada pada kita, sehingga kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sama seperti saudara, kalau kita tahu ketika Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Maka Petrus berkata, engkaulah anak Allah yang maha tinggi. Sehingga kemudian Yesus berkata, berbahagialah Simon, karena bukan kamu yang berkata-kata, tetapi roh Bapakku atau Bapakku yang ada di dalam kamu yang menyampaikan itu. Saudara, oleh sebab itu ketika Yesus lahir di dunia, maka malaikat juga mengatakan disebut Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Yesus itulah Allah dalam bentuk saudara manusia yang kita percaya untuk menyelamatkan kita.
Dan kemudian kalau kita tahu dia akan kembali kepada Bapa. Dia adalah Sang Firman yang telah jadi manusia dan yang tinggal dalam kehidupan kita. Jikalau kita mau menyadari bahwa kita rumah Allah, ada Tuhan, ayo kita harus membaca firman. Tanpa membaca firman, berarti kita ini bukan rumah firman, berarti bukan rumah Allah lagi. Padahal roh Allah sudah ada pada kita. Karena dia Sang Firman, ayo saudara, setiap hari kita baca firman, setiap hari kita berdoa dan merenungkan dan belajar firman Allah. Bukan cuma hanya membaca, tapi merenungkannya. Dan poin yang ketiga, yaitu ketika Musa diberikan satu penglihatan untuk membangun yang namanya kemah suci itu, maka saudara, dibagilah ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus, ada yang namanya juga pelataran. Ketika dia membangun sesuai dengan apa yang diterima oleh dia, maka di situ mulai setiap pagi sampai sore ada tiang awan dari atap kemah itu sampai ke atas langit dan memenuhi perkemahan dari orang Israel, sehingga mereka tidak kepanasan pada waktu siang, yaitu padang gurun. Dan ketika malam menjadi tiang api, sehingga mereka tidak kedinginan pada waktu malam. Itulah rumah Allah, dan rumah Allah di situ, ruang Maha Kudus di situ ada juga yang namanya mesbah. Itu namanya saudara, yaitu kemenyan mur yang selalu ada asap yang naik ke atas. Itulah mesbah di mana kita harus membawa permohonan, doa, ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan hanya itu saudara, tetapi kita juga lihat ada di meja itu, di ruang kudusnya ada namanya kandil yang 7, ada apinya. Itu menunjukkan tidak boleh padam. Artinya roh Allah itu tidak boleh padam dalam hidup kita, karena memang Allah itu tidak bisa padam. Tetapi roh kita yang kerap kali padam, sehingga akhirnya kita saudara menjadi rumah-rumah yang gelap. Artinya saudara, rumah Allah, tetapi saudara tidak pernah saudara kita ini menyadari dan menyediakan atau mempersilahkan tuan rumah untuk berkuasa. Tapi kerap kali kita sebagai pelayan itu yang mengatur sendiri. Itulah salah satu kesalahan. Mari mulai hari ini kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan jangan tunda-tunda lagi. Puji Tuhan saudara. Oleh karena itu hari ini siapapun engkau punya masalah, punya persoalan, tantangan, jangan takut lagi. Karena ada Tuhan. Mari saudara, sadarilah sebelum semuanya terlambat. Sadarilah sebelum menjadi parah. Bangunkanlah Tuhan. Berikanlah hidupmu. Saudara menyadari untuk hidupmu adalah rumah Allah. Jikalau engkau punya pergumulan, sakit, penyakit, persoalan, tumpangan tanganmu di dadamu. Bahkan ketika engkau punya sakit, tumpangan tanganmu bagian sakit. Saat ini saya akan berdoa untuk saudara. Kiranya kuasa Allah bekerja dan saudara imanmu turut bekerja, sehingga engkau mendapatkan pemulihan, pertolongan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biar hari ini mereka yang tumpangkan tangan di dada mendapatkan pemulihan, jalan keluar, kemenangan, baik persoalan rumah tangga, ekonomi, Tuhan, maupun rohani, maupun persoalan hutang piutang, persoalan bisnis, karir, perjodohan. Tuhan tolong mereka. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.